Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat. Kali ini saya akan menampilkan tentang presentasi rangkuman koneksi antara materi modul 3.1. Saya Adis Perdana, SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 SIM STM Mulia 04 Kabupaten Bekasi. Terima kasih atas bimbingannya kepada Kepala Sekolah SDN Mulia 04, Bapak Surya Ganda SPD. Terima kasih juga pada pengajar praktis Bapak Ahmad Rosid MPD. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator Pak Rusman Subarja SPD SMPPD sebagai fasilitator. Terima kasih atas bimbingannya. Dalam kali ini, marilah kita renungkan, kita baca tentang kutipan ini dan pas tafsir apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Teaching kid often counting fine laut teaching them white county is the best. Penulisnya tuh Bob Tillet. Dari kumparan di atas, apa katanya dengan proses pembelajaran yang sudah Anda selama ini belajar hari ini? Pembelajaran yang telah sekedar mengajar, namun juga mendidik, bahkan menguasai materi adalah penting, namun lebih penting mengarahkan kepada mereka murid tentang hal-hal yang pokok, menyangkut karakter, sehingga mereka dapat hidup di masyarakat dengan damai, bermanfaat bagi sekitar, dan tentunya mengaplikasikan ilmu hasil belajar. Bagaimana nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Dengan 3 dasar kita dapat mengambil keputusan, yaitu memaksimalkan dampak positif dan memaksimalkan dampak negatif. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dengan 3 prinsip ini, kita akan mengidentifikasikan, menganalisis. Dengan 3 dasar ini dapat mengambil keputusan dengan baik dan semaksimal mungkin. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam mengambil keputusan Anda? Saya akan selalu berpegang pada 3 dasar, yaitu 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dengan demikian, saya dapat mengambil keputusan dengan sebaik mungkin dalam proses saya dan melakukan proses coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi dan atau masalahnya sendiri. Edukasi in the of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi perilaku etis. George William Friedrich. Nah, inilah mereka mengatakan pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut saya, pendidikan bersifat sebagai seni yang luas, indah, bermakna dalam berfungsi sebagai terapan maupun keindahan dengan segala dinamika dan sentuhannya. Kayu yang di awalnya biasa dapat dibentuk menjadi sebuah barang yang dapat berguna maupun ditonjolkan lengkungannya. Bagaimana filosof Ki Hajar Dewantara dengan fatap teologi loka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Patrap trilogi adalah ajaran KHD yang membuat 3 yaitu ing ngarso sung tulado, di depan memberi contoh, ing masya mangun karso, di tengah memotivasi, dan tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai seorang pemimpin tak harus menjadikan teladan dan penutan, menjadi motivator yang mengutamakan komunikasi efektif.
Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dasar dalam pengambilan keputusan mencakup tiga hal, yaitu nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dapat bertanggung jawab. Nilai ini yang akan menjadi dasar penentu benar atau salah, sehingga kita dapat membedakan asus yang termasuk dilematika atau bujukan moral. Dan tujuan utama dari coaching adalah membantu coaching berpikir kritis, kreatif, dan menemukan sendiri solusi berdasarkan potensi yang dimiliki. Coaching sebenarnya sudah diarahkan melalui 9 langkah pengambil keputusan dengan proses coaching ini sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh pada pengambilan keputusan, khususnya masalah dilematika. Dalam mengambil keputusan diperlukan emosi yang stabil sehingga mengambil keputusan didasarkan oleh kesadaran diri dan kesadaran sosial yang baik. Pada proses langkah pengambil keputusan, pikiran jernih sangat berpengaruh pada identifikasi dilematika atau bujukan moral. Melakukan berbagai uji prinsip yang akan digunakan menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral ataupun etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Langkah pertama, pengambil keputusan seorang pemimpin harus memilih nilai, mengenal nilai-nilai kebenaran yang saling bertentangan. Disinilah nilai-nilai yang selama ini tertanam. Seseorang akan membandingkan dan mengonfirmasikan apakah suatu keputusan suatu sesuai dengan kode etik yang keprofesian dan nilai-nilai kebajikan yang selama ini diyakini. Bagaimana pengambil keputusan yang tepat? Tentunya dampak pada terciptanya undang lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Suatu keputusan yang menekankan dampak-dampak negatif sehingga mengusahakan tidak ada pihak yang sangat dirugikan. Hal ini akan mewujudkan rasa nyaman, dilindungi, adil tanpa protes yang mengakibatkan ketidaknyamanan di lingkungan tersebut. Apakah tantangan di lingkungan Anda dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilematika? Apakah kaitan dengan perubahan paradigma lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya dapat mengambil keputusan kasus dilematika adalah kebiasaan yang selama ini berjalan dan pihak-pihak yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Kebiasaan yang terjadi adalah beberapa hal. Beberapa orang masih berpikir sepele ataupun masalah-masalah yang mereka anggap kecil. Mereka biasanya menganggap kasus dibiarkan maka akan reda dengan sendirinya. Hal itulah yang membuat masalah kecil menjadi melebar. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan mengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat dan potensi murid kita akan berbeda-beda. Pengambil keputusan yang mengikuti tiga dasar pengambilan keputusan pada akhirnya akan berpihak pada murid. Hal itu tentunya akan jalan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Pembelajaran yang tepat akan tepat untuk potensi murid yang sangat berbeda-beda adalah dengan pembelajaran yang berdepresiasi sehingga semua kebutuhan murid terpenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.